Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan panduan untuk mengisi daftar riwayat hidup di SSCN. Yang mana pada CPNS tahun 2019 ini pemberkasan CPNS dilakukan secara digital teman-teman. Biasanya kan daftar riwayat hidup ini ditulis tangan menggunakan tinta hitam. Nah, pada CPNS tahun ini daftar riwayat hidup ini tinggal mengisi saja di SSCN. Nanti teman-teman tinggal login saja di akun masing-masing. Nah, nanti di sana ada menu untuk mengisi daftar riwayat hidup ini. Untuk format kurang lebih sama teman-teman seperti daftar riwayat hidup di CPNS tahun lalu. Bedanya hanya untuk CPNS tahun ini mengisi di aplikasi SSCN. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar pemberkasan CPNS dari kami. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Kemudian kita langsung saja isi daftar riwayat hidup ini teman-teman. Yang nomor 1 yaitu nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, jadi di sini teman-teman isi sesuai dengan yang tertera pada KTP atau KK yang sudah teman-teman daftarkan pada sscn.bkn.go.id. Jadi teman-teman tinggal isi saja di sini. Misalkan 3511 2345 5678 Berikutnya yaitu nama. Nah, untuk nama di sini teman-teman isi nama lengkap tanpa gelar sesuai dengan yang tertera di ijazah. Karena nama yang akan digunakan nanti pada saat usul penetapan NIP ini adalah nama yang tertera pada ijazah teman-teman. Kita tulis saja misalkan Ariel Noah. Kemudian berikutnya yaitu kabupaten atau kota tempat lahir. Nah, jadi teman-teman isi saja sesuai tempat lahir. Dan apabila tempat lahir pada ijazah atau akte kelahiran bukan kabupaten atau kota, maka teman-teman isi sesuai dengan kabupaten kota atau tempat lahir yang sesuai. Nah, jadi teman-teman tinggal isi saja. Misalkan Bandung. Kemudian kita lanjut ke tanggal lahir. Nah, di sini sudah jelas teman-teman. Teman-teman tinggal tulis saja tanggal lahir. Misalkan 1 Januari 1985 misalkan. Kemudian kita lanjut ke nomor 5 yaitu jenis kelamin. Nah, di sini sudah jelas teman-teman. Teman-teman tinggal isi saja laki-laki. Kemudian kita lanjut yang nomor 6 yaitu agama atau aliran kepercayaan. Nah, di sini sudah jelas teman-teman. Teman-teman tinggal isi saja misalkan Islam. Kemudian yang nomor 7 yaitu status perkawinan. Nah, di sini teman-teman sesuaikan, apabila teman-teman sudah kawin maka teman-teman tulis kawin, dan apabila belum kawin maka teman-teman tulis belum kawin. Kita tulis saja belum kawin. Kemudian yang nomor 8 yaitu email. Nah, jadi teman-teman diminta untuk menulis email yang teman-teman miliki. Jadi teman-teman tulis saja misalkan arilnoah@gmail.com. Kemudian yang nomor 9 yaitu nomor telepon atau handphone. Nah, di sini teman-teman harap menulis telepon yang bisa dihubungi teman-teman, baik itu WA maupun nomor telepon biasa. Karena nanti panitia akan menghubungi pelamar melalui nomor telepon yang teman-teman tulis di sini apabila ada dokumen atau berkas yang kurang atau ada kesalahan. Jadi usahakan nomor telepon ini harus aktif teman-teman. Kita tulis saja misalkan 085 258 999 000. Kemudian yang nomor 10 yaitu alamat. Nah, jadi teman-teman untuk mengisi alamat ini teman-teman sesuaikan dengan data yang tertera di KTP. Teman-teman tinggal tulis saja untuk jalan ini misalkan Dusun Sundang RT 005 RW 002 misalkan. Kemudian kelurahan atau desa. Nah, teman-teman tulis juga misalkan Sundang. Kemudian kecamatan juga ditulis teman-teman, misalkan kecamatan Tegaljati. Kemudian kabupaten atau kota juga jangan lupa teman-teman, kabupaten atau kota misalkan
Bondowoso. Kemudian provinsi juga ditulis yaitu Jawa Timur. Kemudian yang nomor 11 yaitu keterangan badan. Nah, di sini teman-teman juga diminta untuk mengisi data dari keterangan badan. Teman-teman tinggal isi saja sesuaikan dengan yang ada. Misalkan tinggi badan. Nah, di sini teman-teman isi saja misalkan 170. Kemudian berat badan tinggal diisi saja misalkan 55. Kemudian rambut. Nah, di sini teman-teman tinggal isi saja misalkan lurus. Kita tulis. Kemudian bentuk muka juga disesuaikan, apa itu oval, apa itu bulat, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal tulis misalkan oval. Kemudian warna kulit juga ditulis teman-teman, misalkan kuning langsat. Kemudian ciri khas. Nah, di sini teman-teman tulis saja apabila teman-teman memiliki ciri khas, misalkan berkacamata dan lain sebagainya. Apabila teman-teman tidak memiliki, maka dikosongi saja. Kita kosongi saja. Kemudian cacat tubuh. Nah, apabila teman-teman memiliki cacat tubuh, teman-teman bisa isikan. Apabila tidak memiliki, maka dikosongi saja. Kemudian kegemaran atau hobi. Nah, teman-teman tinggal tulis saja. Misalkan membaca. Kemudian kita ke form pendidikan, yaitu pendidikan di dalam dan luar negeri. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai ijazah terakhir yang digunakan untuk mendaftar CPNS. Teman-teman di sini tinggal tulis saja di tingkat ini, misalkan tingkat SD, SMP, SMA sampai ijazah terakhir, misalkan S1. Kemudian nama sekolah atau perguruan tinggi, teman-teman tinggal tulis saja, misalkan SD Karangrejo 1, misalkan SMP Negeri 3 Bandung, dan seterusnya sampai terakhir teman-teman, sampai perguruan tinggi. Kemudian yang akreditasi ini adalah isi nilai akreditasi dari sekolah atau perguruan tinggi tersebut. Apabila B, teman-teman tulis B. Apabila C, teman-teman tulis C. Sesuaikan dengan yang ada. Kemudian yang tempat ini juga sesuaikan teman-teman. Misalkan SD-nya bertempat di Bandung. Misalkan teman-teman tulis Bandung. Kemudian SMP-nya berada di Jakarta. Misalkan teman-teman tulis Jakarta. Kemudian ke kolom STTB atau ijazah. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi nomor ijazah teman-teman. Teman-teman sesuaikan dengan yang tertera ijazah, teman-teman nanti tulis di sini. Baik itu SD, SMP juga sampai ijazah terakhir teman-teman, teman-teman tulis di sini. Kemudian tanggal juga sesuaikan dengan yang tertera di ijazah, mulai dari SD, SMP sampai ijazah terakhirnya. Kemudian pejabat penanda tangan. Nah, di sini yang diminta adalah pejabat teman-teman, bukan nama jabatan. Misalkan yang bertanda tangan ini adalah kepala sekolah. Nah, nama dari kepala sekolah tersebut teman-teman tuliskan di sini. Misalkan Sudawin. Nah, teman-teman tulis Sudawin. Kemudian gelarnya apabila di depan tidak memiliki gelar dikosongi saja. Kemudian gelar belakangnya misalkan SPD, teman-teman tulis SPD. Begitu seterusnya sampai ijazah terakhir. Kemudian kita ke nomor 2, kursus atau latihan di dalam maupun di luar negeri. Nah, apabila teman-teman memiliki kursus atau latihan di dalam maupun di luar negeri, teman-teman bisa tulis di sini. Teman-teman tulis saja di sini nama kursus atau nama latihan, teman-teman tulis. Kemudian lamanya, tanggal mulai, tanggal berapa, kemudian tanggal selesai, tanggal berapa. Kemudian nomor juga diisi, tempat juga diisi, misalkan di Bandung, teman-teman tulis. Kemudian institusi penyelenggara juga ditulis di sini, teman-teman. Dan apabila teman-teman tidak memiliki kursus atau latihan, maka form ini dikosongi saja. Kemudian kita ke form riwayat pekerjaan. Nah, jadi apabila nanti teman-teman memiliki pengalaman bekerja, maka teman-teman bisa tulis di daftar riwayat hidup ini. Dan juga nantinya teman-teman lampirkan bukti pengalaman bekerja tersebut. Dan teman-teman tinggal isi saja sesuaikan dengan yang ada. Ini misalkan di kolom instansi atau perusahaan, teman-teman tinggal tulis saja. Kemudian jabatan tinggal diisi. Kemudian masa kerja, tanggal mulai, kemudian tanggal selesai, gaji pokok. Kemudian SK keputusan, nomor, tanggal, dan penjabat penanda tangan juga jangan lupa diisi. Kemudian kita ke form tanda jasa atau penghargaan. Nah, jadi apabila nanti teman-teman memiliki tanda jasa atau penghargaan yang berkaitan dengan jabatan yang teman-teman lamar, maka teman-teman bisa isikan di daftar riwayat hidup ini sesuaikan dengan kolom yang ada. Dan apabila teman-teman tidak memiliki tanda jasa atau penghargaan, maka dikosongi saja. Kemudian kita ke form riwayat keluarga yang pertama yaitu suami atau istri. Nah, jadi buat pelamar yang sudah bersuami atau sudah beristri, teman-teman nanti wajib mengisi data suami atau istri di daftar riwayat hidup ini. Yang pertama yaitu NIK. Nah, jadi teman-teman isikan NIK KTP, kemudian NIP. Nah, apabila suami istri tersebut memiliki NIP, maka teman-teman tulis saja. Dan apabila tidak memiliki NIP, maka dikosongi. Kemudian nama.
Di sini tulis nama lengkap teman-teman, sesuaikan dengan KTP, kemudian tempat tanggal lahir juga jangan lupa, kemudian pekerjaan. Nah, apabila suami atau istri ini bekerja, maka teman-teman tulis saja pekerjaan di sini. Kemudian perusahaan atau instansi juga ditulis. Kemudian status perkawinan juga jangan lupa teman-teman tulis kawin. Kemudian akte nikah atau akte cerai ini didapat dari buku nikah teman-teman, jadi teman-teman bisa cek saja. Kemudian tanggal menikah jangan lupa juga diisi teman-teman. Kemudian status hidup teman-teman tulis hidup. Kemudian yang kedua yaitu anak. Nah, jadi buat pelamar yang sudah memiliki anak, nanti data diri anak tersebut dimasukkan juga di daftar riwayat hidup ini teman-teman. Yang pertama yaitu NIK, sesuaikan dengan NIK KTP atau KK teman-teman. Kemudian NIP, apabila memiliki NIP teman-teman tulis, apabila tidak memiliki maka dikosongi saja. Kemudian nama sesuaikan dengan KTP atau KK. Kemudian tempat tanggal lahir juga jangan lupa. Kemudian pekerjaan apabila telah bekerja. Kemudian perusahaan jangan lupa. Kemudian status hidup teman-teman tulis hidup. Kemudian yang nomor 3 yaitu orang tua kandung. Nah, jadi teman-teman nanti juga diminta untuk mengisi data orang tua kandung di daftar riwayat hidup ini. Teman-teman sesuaikan dengan data yang tertera di KTP. Yang pertama yaitu NIK, teman-teman tulis saja. Kemudian NIP apabila memiliki NIP, apabila tidak memiliki NIP kosongi. Kemudian nama sesuaikan dengan yang di KTP. Kemudian tempat tanggal lahir juga sesuaikan dengan KTP. Kemudian pekerjaan juga jangan lupa ditulis. Perusahaan dan juga status hidup. Kemudian yang keempat yaitu saudara kandung. Nah, jadi teman-teman juga diminta untuk mengisi data saudara kandung. Teman-teman tinggal isi saja sesuaikan dengan format yang ada seperti NIK, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5 yaitu bapak atau ibu mertua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa juga mengisi data diri bapak ibu mertua di daftar riwayat hidup ini. Teman-teman tinggal isi saja sesuaikan dengan format yang ada. Kemudian keterangan organisasi. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki pengalaman berorganisasi, maka teman-teman bisa isikan di daftar riwayat hidup ini sesuaikan dengan organisasi yang teman-teman ikuti. Yang pertama yaitu nama organisasi, kemudian nama jabatan, jabatan organisasi sebagai apa, kemudian masa kerja, kemudian tempat, dan juga pimpinan organisasi sesuaikan dengan pengalaman organisasi yang pernah teman-teman ikuti. Kemudian keterangan lain-lain. Nah, jadi nanti pelamar akan diminta untuk mengisi persyaratan lainnya seperti SKCK. Nah, di sini teman-teman nanti akan diminta untuk mengisi nomor SKCK yang sudah teman-teman buat. Teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan nomor yang tertera di SKCK. Kemudian tanggal juga jangan lupa diisi teman-teman. Kemudian pejabat. Nah, di sini yang diminta adalah nama pejabat teman-teman, bukan nama jabatan. Misalkan kompol siapa yang bertanda tangan, teman-teman tinggal tulis saja di sini. Kemudian yang nomor 2 yaitu surat keterangan sehat. Nah, untuk surat keterangan sehat ini juga sesuaikan dengan yang ada teman-teman. Nomornya juga jangan lupa ditulis teman-teman. Sesuaikan dengan nomor yang tertera di surat keterangan sehat. Kemudian tanggalnya juga jangan lupa. Kemudian nama pejabatnya. Misalkan dokter siapa, teman-teman tinggal tulis saja. Kemudian yang nomor 3 yaitu surat keterangan bebas narkoba. Nah, jadi teman-teman juga tinggal isi saja nomornya. Nomor dari surat keterangan bebas narkoba tersebut. Kemudian tanggalnya juga jangan lupa, kemudian nama pejabat yang bertanda tangan. Kemudian yang keempat yaitu keterangan lain yang dianggap perlu. Nah, jadi teman-teman sesuaikan saja nanti dengan form yang ada. Baik, itulah cara untuk mengisi daftar riwayat hidup untuk pemberkasan CPNS. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.